Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Yusuf, mahasiswa semester 3 Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan apa itu hardware. Jadi, hardware merupakan fondasi teknologi kita, di mana hardware adalah jantung dari setiap perangkat teknologi yang kita gunakan setiap hari, mulai dari smartphone di tangan hingga server yang menjalankan internet. Pada presentasi kali ini, kita akan sama-sama mengenal berbagai jenis hardware, mulai dari komponen inti seperti prosesor dan memori, hingga perangkat input-output yang memungkinkan kita berinteraksi dengan teknologi. Jadi apa sih itu hardware? Definisi dan komponen utama. Hardware mengacu pada semua komponen fisik dan nyata dari komputer atau perangkat elektronik. Berbeda dengan software yang merupakan program dan data, hardware adalah benda konkret yang dapat kita sentuh, lihat, dan pegang. Setiap perangkat elektronik modern bergantung pada hardware yang dirancang dengan presisi tinggi untuk menjalankan fungsi-fungsi kompleks. Ada komponen inti seperti prosesor, memori, dan motherboard yang menggerakkan semua operasi. Kemudian penyimpanan seperti hard drive dan solid state drive untuk menyimpan data dalam jangka panjang. Ada verify input atau output seperti keyboard, mouse, monitor, printer, dan speaker untuk interaksi pengguna. Nah, komponen-komponen ini bekerja secara sinergis menciptakan ekosistem yang sempurna untuk pemrosesan data, penyimpanan informasi, dan komunikasi antara pengguna dan mesin. Memahami setiap komponen ini merupakan kunci untuk menghargai kompleksitas teknologi yang kita gunakan setiap hari. Selanjutnya ada otak komputer atau yang biasa kita kenal sebagai CPU, Central Processing Unit. Jadi CPU merupakan Central Processing Unit adalah otak dari setiap komputer. Komponen kecil namun powerful ini bertanggung jawab untuk mengeksekusi semua instruksi, melakukan perhitungan matematik, dan mengontrol semua operasi yang terjadi di dalam sistem. Setiap keputusan yang dibuat komputer kita, setiap pixel yang ditampilkan di layar dimulai dengan instruksi yang diproses oleh CPU. Karakteristik utama CPU ada kecepatan clock dalam gigahertz. Ini dapat mengukur berapa banyak operasi per detik yang dapat dilakukan CPU. Semakin tinggi gigahertz, maka semakin cepat pemrosesan. Selanjutnya core and thread. CPU modern memiliki multiple core yang memungkinkan multitasking yang efisien. Thread adalah unit kerja terkecil yang dapat dijalankan secara independen. Selanjutnya ada cache memory. Memori kecil berkecepatan tinggi yang menyimpan data yang sering diakses untuk mempercepat akses. Generasi CPU modern, Intel Core i9 dan AMD Ryzen 9 mempresentasikan puncak teknologi CPU konsumen saat ini. Dengan hingga 24 core dan kemampuan multi-thread yang luar biasa, prosesor generasi terbaru menggabungkan arsitektur advance dengan efisiensi energi yang superior, memungkinkan performa tinggi tanpa konsumsi daya berlebihan. Evolusi CPU telah mengikuti hukum Moore, di mana jumlah transistor pada chip berlipat ganda setiap 2 tahun. Ini menghasilkan peningkatan eksponensial dalam kecepatan dan efisiensi, mendorong revolusi digital yang kita saksikan hari ini. Memori dan penyimpanan, RAM, HDD, dan SSD. Memori dan penyimpanan adalah dua sistem berbeda yang melayani tujuan komplementer dalam komputer modern. RAM atau Random Access Memory adalah memori volatil berkecepatan tinggi yang menyimpan data yang sedang digunakan oleh program yang aktif. Sebaliknya, HDD dan SSD adalah penyimpanan non-volatil yang mempertahankan data bahkan ketika komputer dimatikan.
Yang pertama, RAM, Random Access Memory. Memori sementara berkecepatan sangat tinggi yang digunakan CPU untuk menyimpan data dan instruksi program yang sedang berjalan. Kapasitas RAM menentukan seberapa banyak program yang dapat berjalan secara simultan tanpa penurunan performa. Standar modern berkisar dari 8 GB hingga 64 GB atau lebih untuk sistem profesional. Yang kedua ada HDD, Hard Disk Drive, teknologi penyimpanan tradisional yang menggunakan piringan magnetik berputar untuk membaca dan menulis data. HDD menawarkan kapasitas besar dengan harga terjangkau, tetapi kecepatan akses lebih lambat dibandingkan SSD. Masih populer untuk penyimpanan data volume besar dan backup karena biaya per gigabyte yang rendah. Selanjutnya yang ketiga ada SSD, Solid State Drive, berupa teknologi penyimpanan modern yang menggunakan flash memori tanpa bagian yang bergerak. SSD memberikan kecepatan akses yang jauh lebih cepat, waktu boot yang singkat, dan performa sistem yang responsif. Harga SSD terus menurun, menjadikannya pilihan standar untuk drive sistem operasi di sebagian besar komputer baru. Nah, kombinasi ideal adalah menggunakan SSD berkecepatan tinggi untuk sistem operasi dan aplikasi dengan HDD berkapasitas besar untuk penyimpanan file, media, dan backup. RAM yang cukup memastikan multitasking yang lancar dan pengalaman pengguna yang responsif. Selanjutnya ada papan induk, motherboard, jantung sistem komputer. Motherboard adalah jembatan komunikasi yang menghubungkan semua komponen hardware dalam komputer. Ini adalah papan sirkuit kompleks yang membawa semua jalur data, jalur daya, dan jalur kontrol yang memungkinkan CPU, RAM, storage, dan perangkat lainnya untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan harmonis. Memilih motherboard yang tepat sangat penting untuk memastikan kompatibilitas dan performa optimal. Komponen kunci motherboard ada soket CPU, interface tempat CPU dipasang, berbeda untuk setiap generasi dan model prosesor. Ada slot RAM, tempat modul RAM dimasukkan, memiliki kecepatan dan tipe yang berbeda. DDR4 seperti DDR4 dan DDR5. Selanjutnya ada chipset, mengontrol komunikasi antara CPU dan perangkat lain, menentukan fitur dan kemampuan motherboard. Selanjutnya ada BIOS, UEFI, firmware yang mengontrol startup komputer, dan pengaturan hardware dasar. Dan yang terakhir ada slot ekspansi, PCIe slot untuk kartu grafis, kartu jaringan, dan perangkat ekspansi lainnya. Motherboard premium menawarkan fitur-fitur seperti overpowering support, sistem pendinginan advance, konektivitas Thunderbolt 4 dan Wi-Fi 6E terintegrasi. Pilihan motherboard harus didasarkan pada kebutuhan spesifik, jenis CPU yang akan digunakan, dan anggaran yang tersedia. Perangkat input, selanjutnya perangkat input ya. Ada keyboard, mouse, dan lainnya. Perangkat input adalah interface antara pengguna dan komputer, memungkinkan kita untuk memberikan perintah, memasukkan data, dan berinteraksi dengan sistem operasi dan aplikasi. Dari keyboard tradisional hingga trackpad sensitif, perangkat input terus berkembang dengan teknologi yang lebih canggih dan ergonomis untuk meningkatkan produktivitas dan kenyamanan pengguna. Yang pertama ada keyboard, perangkat input utama dengan tombol individual untuk setiap karakter. Tipe mekanik menawarkan feedback taktil yang lebih baik, sementara keyboard film dan scissor switch lebih tipis dan portable. Selanjutnya ada scanner, mengkonversi dokumen fisik menjadi format digital. Scanner flatbed memberikan kualitas tinggi, sementara scanner sheet feed cocok untuk dokumen bervolume tinggi. Selanjutnya ada mouse atau trackpad, mengontrol kursor pada layar dengan presisi. Mouse optis modern mendukung DPI tinggi untuk gaming dan tugas presisi, sementara trackpad terintegrasi nyaman untuk notebook. Selanjutnya yang terakhir ada joystick dan gamepad, input khusus untuk gaming dan aplikasi kontrol, menyediakan feedback haptik dan trigger analog untuk pengalaman bermain game yang impresif.
Nah, perangkat input modern ini semakin mendukung konektivitas wireless melalui Bluetooth dan USB dongle, mengurangi kabel di meja, teknologi noise cancellation pada headset dan mikrofon USB profesional juga meningkatkan kualitas input audio untuk komunikasi dan recording. Selanjutnya ada perangkat output. Sini ada monitor, printer, dan speaker. Perangkat output memungkinkan komputer untuk berkomunikasi hasil pemrosesannya kepada pengguna dalam bentuk visual, audio, atau media cetak. Kualitas perangkat output secara langsung mempengaruhi pengalaman pengguna, mulai dari kejelasan teks dan gambar di layar hingga kejernihan suara dari speaker hingga ketajaman output dari printer. Ada monitor dan display. Monitor modern menggunakan teknologi IPS, VA, atau OLED dengan resolusi tinggi seperti 4K dan refresh rate 144 Hz untuk gaming. Kurva warna dan akurasi warna penting untuk desain grafis profesional. Fitur seperti USB-C dengan power delivery terintegrasi membuat setup lebih efisien. Ada speaker dan audio. Speaker berkualitas tinggi menghadirkan pengalaman audio surround. Soundbar terintegrasi nyaman untuk hiburan. Sementara studio monitor profesional memberikan referensi audio akurat untuk produksi musik dan video. Selanjutnya ada printer. Inkjet cocok untuk fotografi dan dokumen berwarna berkualitas tinggi dengan detail yang bagus. Laser printer ideal untuk dokumen teks volume tinggi dengan kecepatan cetak yang lebih cepat dan biaya per halaman yang lebih rendah. Printer 3D membuka dimensi baru dalam manufacturing dan desain prototipe. Kombinasi monitor berkualitas tinggi, speaker yang baik, dan printer yang sesuai kebutuhan membuat sistem komputer yang lengkap dan produktif. Investasi dalam perangkat output premium dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan pengguna secara signifikan. Selanjutnya ada perangkat jaringan berupa router, modem, dan kartu jaringan. Perangkat jaringan memungkinkan komputer untuk terhubung ke internet dan berkomunikasi dengan perangkat lain dalam jaringan lokal maupun global. Infrastruktur jaringan yang solid adalah fondasi dari era digital modern, memungkinkan cloud computing, streaming, dan kolaborasi real-time yang mengubah cara kita bekerja dan berkomunikasi. Ada modem, mengkonversi sinyal ISP ke sinyal digital yang dapat digunakan komputer. Modem kabel, DSL, dan fiber memiliki kecepatan berbeda. Ada router, mendistribusikan koneksi internet ke berbagai perangkat melalui Wi-Fi dan kabel Ethernet. Router Wi-Fi 6 menawarkan kecepatan lebih cepat dan efisiensi energi. Selanjutnya ada kartu jaringan, NIC, Network Interface Card, terpasang di motherboard atau USB untuk koneksi internet, Ethernet untuk koneksi kabel stabil, Wi-Fi untuk wireless mobility. Teknologi jaringan terbaru seperti Wi-Fi 6E dengan frekuensi 6 GHz, mesh networking untuk coverage luas, dan beamforming untuk sinyal yang lebih kuat. VPN hardware dan firewall dedicated memberikan keamanan tambahan untuk jaringan rumah atau bisnis. Switch jaringan manage memungkinkan konfigurasi VLAN dan QoS untuk prioritas traffic yang optimal. Evolusi hardware dari dulu hingga kini. Hardware telah mengalami transformasi luar biasa selama 5 dekade terakhir, berkembang dari mesin raksasa yang mengisi seluruh ruangan hingga perangkat saku yang powerful. Perjalanan ini mencerminkan tidak hanya kemajuan teknologi, tetapi juga perubahan fundamental dalam cara manusia berinteraksi dengan teknologi dan bagaimana teknologi mengubah masyarakat. Mulai dari era mainframe pada periode 1960 sampai 70,
komputer besar sebesar lemari es ya, hanya diakses oleh institusi besar. Prosesor clock speed diukur dalam megahertz, memori dan kilobytes. Selanjutnya era internet, era PC maksud saya, pada periode 1980 sampai dengan 90, IBM PC dan Apple Macintosh membawa komputasi ke rumah dan ke kantor. Prosesor Intel 8086 dengan 64 KB RAM menjadi standar industri baru. Kemudian era internet 2000, pada periode 2000 sampai dengan 2010, multi-core prosesor, gigabyte RAM, terabyte storage, Wi-Fi, dan mobile computing merevolusi akses informasi dan komunikasi. Selanjutnya era cloud dan AI, mulai dari periode 2020 hingga kini, GPU dan TPU untuk AI atau ML Edge Computing, Quantum Computing eksperimental, hardware khusus untuk deep learning dan processing data masif. Tren perkembangan, miniaturisasi, komponen lebih kecil dengan performa lebih besar, efisiensi energi, performa tinggi dengan konsumsi daya rendah, spesialisasi, hardware khusus untuk gaming, AI, dan profesional. Proyeksi masa depan, quantum computing akan memecahkan masalah komputasi yang sebelumnya mustahil. Neuromorphic chips meniru arsitektur otak manusia untuk AI yang lebih efisien. Teknologi 3D stacking akan meningkatkan kapasitas dan kecepatan memori eksponensiali. Kesimpulan, hardware adalah fondasi yang tak terlihat namun kritis dari revolusi digital yang mengubah dunia kita. Setiap inovasi dalam prosesor, memori, dan konektivitas membuka kemungkinan baru untuk aplikasi yang lebih powerful, pengalaman pengguna yang lebih baik, dan solusi untuk tantangan global yang kompleks. Pemahaman hardware sangat penting. Untuk mengetahui komponen-komponen hardware membantu kita memilih perangkat yang tepat, memaksimalkan performa, dan membuat keputusan investasi teknologi yang cerdas. Inovasi berkelanjutan. Industri hardware terus berinovasi dengan kecepatan yang mengesankan, dari arsitektur prosesor baru hingga material superkonduktif. Masa depan penuh dengan kemungkinan. Keberlanjutan dan etika penting untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dari produksi hardware, recycling elektronik, dan praktik manufaktur yang bertanggung jawab. Hardware terus berkembang, dan pemahaman tentang dasar-dasar ini memberdayakan kita untuk membuat keputusan yang lebih baik di era digital yang terus berubah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.